Halo, selamat siang. Nama saya Kevin Setiawan dari kelas 11-9. Saya dari tim SAR 11-9. Sekarang akan mencoba menjelaskan mengenai web yang sudah saya buat bersama teman-teman saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai page yang sudah saya buat, yaitu countermeasure, yaitu penanggulangan. Saya mendapat bagian action plan, yaitu tindakan nyata yang dapat diterapkan di lingkungan. Yang pertama adalah pencatatan data penumpang transit. Dicatat nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaannya. Lalu diserahkan kepada Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penelusuran jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, entah itu tunai ataupun non-tunai. Ini dilakukan untuk mendukung program stay at home atau tetap di rumah saja untuk meminimalisir penyebaran virus SARS. Lalu yang terakhir adalah penyuluhan tentang industri kreatif yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, juga untuk mengurangi impor dari daerah-daerah luar, terutama dari negara yang merupakan zona merah virus SARS. Penyuluhan ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembuatan website ini. Untuk website ini sendiri saya menggunakan HTML. Saya menggunakan CSS framework untuk kerangkanya. Apa sih CSS framework itu? CSS framework itu adalah suatu pustaka CSS yang sudah disediakan dan dapat digunakan. Jadi semacam template CSS framework ini menyediakan berbagai jenis kelas yang dapat digunakan. Langsung kita mulai saja. Di sini ada style. Kalau bisa kita lihat di sini ada kombinasi multiple selector di sini dari body sampai H6, semuanya menggunakan font family Lato dengan spesifiknya sans serif, value-nya sans serif. Lalu tingginya 100% menggunakan warna hashtag 777 dengan ketinggian 1,8. Nah, maksud dari multiple selector ini adalah semua elemen yang ada mulai dari body, H1, H2 sampai H6 semuanya menggunakan font family Lato dengan spesifikasi sans serif. Jadi semuanya menggunakan font ini. Nah, untuk navigation bar-nya saya menggunakan apa yang sudah disediakan oleh CSS framework. Oh ya, saya lupa. Sebagai sumber resource-nya, saya menggunakan CSS framework yang sudah disediakan oleh w3.css. Sudah saya beri kredit di bagian bawahnya, di bagian footer. Di sini kalau diklik dapat muncul linknya. Kita kembali saja ke navigation bar-nya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, CSS Framework menyediakan kelas-kelas yang sudah dapat digunakan. Nah, kelas W3 bar dan ID my navbar ini merupakan navigation bar yang di atas drop down-nya bagian ini. Sebelum kita berpindah tab, kita lihat di sini ada home, ada about virus, spread, countermeasure, dan contact us. Lalu di sini ada A dan href. A itu merupakan anchor untuk hyperlink, dan href itu merupakan elemen untuk semacam navigasi. Jadi kalau kita pencet button yang di sini, dia akan menuju ini, index home HTML. Jadi apa yang ada dalam tanda kutip ini adalah nama file yang ingin dituju. Lalu seperti yang kita bisa lihat di sini tadi ada home, about virus, spread, dan countermeasure. Lalu saya akan bahas sedikit mengenai footernya. Saya juga menggunakan kelas yang sudah disediakan oleh y3.css dengan ini buttonnya arrow up dan margin right, ini arrow to the top, dan kelas untuk media sosial seperti Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Twitter, dan LinkedIn. Semuanya kelasnya sudah disediakan oleh y3.css. Seperti yang bisa lihat di sini. Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya.